Kanker adalah suatu penyakit yang mengerikan bagi kebanyakan orang. Apalagi kalau penyakit itu menimpa keluarga kita yang kita kasihi. Lebih-lebih lagi kalau itu menimpa diri kita sendiri. Rasanya dunia menjadi runtuh dan menjalani hidup yang sangat menyakitkan. Saya divonis kanker stadium 4 karena kanker serviks yang sudah menyebar ke area paru-paru. Sedangkan koko saya menderita sakit kanker limfoma yang juga sudah menyebar ke tulang belakang. Tapi kami tidak putus asa karena kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah menolong dan menguatkan kami untuk melewati masa-masa paling gelap dan masa-masa paling sulit dalam hidup kami. Menceritakan kisah kami dengan sebuah tujuan. Untuk orang-orang yang mungkin sedang terbaring sakit atau buat orang-orang yang menderita sama seperti kami didiagnosa penyakit kanker. Saya mau mengatakan jangan menyerah karena kita punya Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menguatkan kita di kala kita susah. Bahkan Tuhan menyertai kita di masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita. Tuhanlah yang menyanggupkan kita untuk melewati semuanya. Terpujilah Yesus Kristus. Kakak koko saya juga menderita kanker. Bahkan dia menderita kanker sebelum saya. Jadi 2017 didapati dia kanker, yang dokter katakan kanker leukemia, kanker darah. Bagaimana kisah perjalanannya tentunya menarik buat saya sendiri, menjadi kisah yang inspirasi banget buat saya untuk mendapatkan kekuatan karena orangnya tegar, dan saya percaya itu bukan karena kekuatannya, tapi karena dia punya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Yuk kita mau ikuti kisah hidupnya. Kita mau ikuti kisah hidupnya. Saya akan masuk dulu ya. Nah ini anak dari koko saya, jadi keponakan saya nomor 3 ya, nomor 3 karena ada cicinya 2, ini yang bungsu. Oke, kita mau masuk yuk. Saya lagi ada di rumah koko saya di daerah Kelapa Gading. Nah ini pengen mendengar kisah hidupnya. Ternyata juga penderita kanker dan saat ini masih di dalam pengobatan. Bagaimana kejadiannya, kisah hidupnya, kita mau mendengarkan. Dan tentunya maksud kami di sini adalah buat kemuliaan Tuhan Yesus. Karena saya percaya koko saya boleh ada sebagaimana hari ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyembuh, Tuhanlah yang menjadi kekuatan hidupnya. Sehingga kami ini para penderita kanker bisa jalani
penyakit ini dengan semangat yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Nah, saya akan ngobrol, berbincang-bincang dengan koko saya dan dengan satu harapan biar kesaksiannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya bagi kita para sesama yang lagi sedang menderita sakit kanker. Saya mau katakan, cayo, semangat, karena hidup itu anugerah. Ya, baik, ini namanya boleh disebutkan namanya sendiri. Nama saya, nama kecilnya Ook. Oh, Pak Ook. Kami ini bersaudara 10. 10 dulu belum ada KB, benar-benar keluarga besar gitu ya. Ini koko saya yang nomor 5 ya. Ya. Saya yang ke-7. Jadi kami punya 7 koko laki-laki, 3 perempuan. Ini koko saya yang ke-5. Nah, bagaimana kisahnya kok bisa kedapatan sih penyakit kanker, awalnya gimana ya? Nah, awalnya itu saya sebelumnya juga tidak tahu. Itu pada tahun 2017, sekitar 6 tahun yang lalu, itu saya mengetahuinya karena dari rencana mau operasi wasir saya yang sudah akut, dan biasa seperti mau melakukan operasi dari rumah sakit itu diadakan pengecekan periksa darah dan lain-lain. Nah, dari hasil periksa darah itu baru diketahui bahwa darah putih saya, leukosit kalau di istilahnya, itu naik tinggi sekali. Itu di luar dugaan saya juga, saya belum pernah ngalamin gitu. Yang mana sebelumnya itu saya terasa letih, lesu, pucat, sering keluar keringat di tangan, tapi itu mungkin bukannya suatu itu, tapi yang pasti itu letih, lesu. Gejala pertamanya yang dirasakan letih, lesu ya? Iya, sementara hasil dari pemeriksaan darah itu yang leukosit tinggi itu, dokter memperkirakan pada saat itu adalah penyakit leukemia akut bahkan. Nah, kami sekeluarga itu shock banget karena pasti. Karena kan begitu sekali kena penyakit langsung ke yang paling vital. Nah, saat itu saya dengan istri dan anak-anak berembuk, coba kita cari second opinion. Nah, dengan rencana kami akan coba ke Singapura. Nah, untuk pergi ke dokter di Singapura itu kami berdoa terus kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada dokter siapa kami harus berobat. Karena nggak ada rekomen ya? Tidak ada rekomen dari siapa-siapa, dan pengetahuan kami pun tidak ada pada saat waktu mau memeriksa kemana. Dan Tuhan tunjukkan jalan bahwa saya harus ke dokter onkologi juga, hematologi di sana. Mereka berembuk dengan teman-teman tim satu rumah sakit itu 2-3 minggu baru diketahui bahwa saya didiagnosa penyakitnya itu adalah limfoma non-Hodgkin. Apa itu tuh? Limfoma yang didapati itu sel-sel darah putihnya itu katanya membunuh sel-sel darah merah. Oke. Beda ya dengan leukemia ya? Ya, setahu saya nggak sempat bertanya ke sana, tapi setahu saya mungkin leukemia lebih berat. Tapi itu termasuk kanker ya? Ya. Jenis kanker Ya. Limfoma ya. Limfoma non-Hodgkin. Nah, itu jenis kanker. Kalau istilahnya di saya itu beta B cell, yang pertumbuhannya itu agak lambat. Oh, ya. Jadi saya berkesempatan untuk mengobati. Sempat kemo ya? Ya, dengan mengobati itu saya langsung di kemo di sana. Berapa kali ya? 6 kali di sana. Setiap 3 minggu? Setiap 3 minggu. 3 minggu ya.
saya harus kemo itu. 6 kali tapi sempat kemonya di Singapura kan ya? Iya. Kemudian didapati ternyata kankernya belum hilang semua ya? Atau sempat hilang ya? Sempat bersih setahu ya, saya. itu kalau udah pas kemo itu pas ke 6 kali dan dilanjutkan di Jakarta itu juga 6 kali juga. Oh, jadi kemonya 2 kali ya, sempat 2 kali kemo. Sekali kemo 6 kali, kemudian beberapa tahun kemudian. Bukan berapa tahun, pada saat langsung. kemo pertama 6 kali, disambung. Disambung kemo lagi. Setelah itu dibersih. Sesudah itu bersih, Dicek puji bersih. Tuhan ya, karena itu kemurahan Tuhan. Ya. Leukositnya itu menjadi normal kembali. Tapi tidak bisa dilepas dari kontrol dokter dulu, karena kemungkinan ada naik lagi. Terus berapa lama ya kira-kira kan bersih gitu ya? Ternyata didapati waktu pengecekan setelah sekian tahun, berapa lama? Berapa tahun? 2 tahun, pada tahun 2020. Oh, 17 ke 20, berarti hampir 3 tahun ya? Ya, hampir 3 tahun. Kambuh lagi, itu leukositnya naik lagi. Tahunnya bagaimana kambuh? Apa ada gejalanya kembali terulang, lemah, letih, lesu, atau hanya biasa saja, cuma pengecekan aja rutin? Badan terasa lebih cepat capek. Oh iya, berarti ada gejalanya, capek ya? Iya. Oke, kemudian dicek kembali dan ternyata kankernya timbul lagi ya? Ya, kankernya timbul, leukositnya naik tinggi lagi, bahkan lebih tinggi dari yang pertama. Terus penyebarannya itu mungkin dokter berkata penyebaran atau masih kankernya tetap di tempat yang sama atau sudah penyebaran? Belum penyebaran, saat itu belum penyebaran, cuman nimbul lagi itu. Kambuh lagi di darah ya? Iya. Di darahnya itu. Terus dilakukan kemo lagi ya? Dilakukan kemo lagi sebanyak 6 kali. 6 kali lagi. Itu infus kemo ya? Infus obat ya kemo. Ya, karena saya juga alami seperti itu. Jadi sedikit ngerti. Saya juga pertama kan kanker terdeteksi kanker rahim serviks, lalu berobat. Setelah rahimnya diangkat, kami berobat cek ke Penang, Malaysia, ternyata katanya itu kanker, jadi diobati kemo 6 kali. Tapi bersih, jadi kami pulang ke Jakarta hidup 2 tahun sama. 2 tahun pengecekan, tahun ketiga didapati malah sudah menyebar. Saya tidak kambuh di area yang sama karena kan kanker di rahim sudah diangkat rahimnya. Jadi ternyata kanker itu berjalan ya, mengikuti aliran darah, kata dokter, akhirnya berdiam di paru-paru. Jadi saya didiagnosa kanker paru-paru, bukan karena kanker paru-paru awalnya, tapi kanker serviks yang sudah menyebar ke area paru-paru. Nah ini koko saya beda, dia tetap sama di area yang sama dan dilakukan kemo kedua. Wah, gimana rasanya itu waktu kemo? Pasti enek, mual ya, pusing. Tapi lu ajaibnya dia nggak botak loh. Ya rambutnya nggak botak. Mungkin pengobatan kanker itu obat yang dimasukin memang beda-beda. Waktu pertama saya di Penang, rambut saya pun tidak rontok karena dia bilang itu kemo ringan. Tapi kemo yang kedua yang ada di area paru-paru saya botak habis, rontok habis. Nah, koko saya enggak nih. Sampai sekarang rambutnya masih asli dalam arti waktu lahir. Ya sampai sekarang ini nggak pernah botak, luar biasa. Nah, gimana rasanya kanker yang timbul lagi, apa yang dirasakan? Ya, sesudah itu memang badan saya aja yang turun, itu sempat turun sampai 24 kilo. Kurusnya 24 kilo. Saat ini sudah kembali normal. Berat badan saya di awal sebelum kena penyakit itu. Nah, setelah selesai pada tahun 2022 kemarin itu, berselang cuman sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Jadi kemonya dilakukan. Kemo yang sudah selesai. Sudah 6 bulan itu. Dicek kembali, dikontrol. Ya, kembali. karena saya keluhannya itu adalah tulang punggung saya ini terasa sakit banget
pernapasan saya itu di dalam tenggorokan ini suka banyak slim. Oh iya, iya. Jadi karena tulang belakang saya itu sakit sekali, saya konsultasi lagi dan dokter minta Scan ya. PET CT scan. ya, PET scan. Dan setelah PET CT scan, hasil dari itu adalah penyebaran dari limfoma saya itu. Dan penyebaran itu adalah udah sampai ke tulang belakang itu dan paru-paru saya juga. Kena ya? Kena juga penyebaran ke paru-paru saya. Oke. Cek kontrol kembali. Cek kontrol kembali lagi ke dokter di Singapura tersebut. Nah, dari hasil biopsi yang dilakukan, diambil tulang belakang itu, ya memang itu karena limfoma. Dan dilihat dari hasil PET CT scan itu di paru-paru saya ada 1 titik, dan itu dilakukan pengecekan lagi dengan dokter kanker paru-paru yang di Singapura, dan didapati bahwa itu adalah masalah baru. Bukan penyebaran. Bukan dari penyebaran limfoma, dari ya. limfoma. Tapi ini kasusnya beda lagi. Iya, saya harus di kemo khusus untuk paru-paru itu, dan kemo itu berupa kemo oral. Oh, jadi kemonya tidak dimasukin infus ke darah kita, Ya. tapi oral itu obat yang Ya, diminum ya. ya, minum obat setiap hari. Setiap hari sampai dijadwalkan berapa lama? Dijadwalkan kira-kira 1 tahun. 1 tahun makan obat setiap hari loh ya. Oke. Ada bedanya nggak rasanya dengan kemo infus yang dimasukkan ke darah kita atau kemo obat oral itu? Ada bedanya? Pasti beda. Beda ya. Kalau melalui infus itu seluruh badan itu terasa Lebih sakit ya. lebih letih, berat, lesu, lebih berat lagi, ngilu-ngilu di sekitar tulang-tulang. Betul. Banyak sekali, terutama di sendi-sendi. Nah, kalau dengan kemo oral, badan tidak terlalu letih, lesu, tidak. Tapi karena efek dari obat itu, hemoglobin saya atau HB dan trombosit itu pasti turun. Oh, jadi ya HB-nya turun ya. Ya, jadi itu efeknya, dan ya itu saya rasakan sekarang ini adalah ya Suka pusing ya. ya suka pusing dan cepet capeknya Capek, itu. betul. Kalau HB turun pasti capek. Nggak ada penambahan darah ya. Karena Dokter belum menyarankan, walaupun masih berarti masih oke iya, lah ya. walaupun trombosit saya udah sampai 66.000. Oke, masih boleh. Ya, masih. Ya, dan HB saya di bawah 10. Tahu saya waktu saya dulu HB saya di bawah 7, maka diberikan pengobatan dengan transfusi darah ya. Sedangkan apa itu yang sempat 10.000 trombosit ya. Ya. Ternyata kakak saya ini nggak diberikan infus karena dianggap masih bisa Ya, ditanggulangi. masih ya. cukup banyak Masih, katanya. Ya, masih cukup banyak. Oke, jadi rasanya bedanya gitu ya. Kalau infus obat, kemo yang diinfus masukin ke darah kita, wah itu benar-benar bisa rasakan deh ya. Aduh ya, jangan. Kita sih yang bekas pernah diinfus kemo dari obat itu masuk ke darah, kita suka bilang kalau boleh nggak mau lagi ngalamin, betul ya, karena badannya, wah saya ditambah dengan diare, ditambah dengan macam-macam, leukosit saya malah cuma 0,3, jadi ngalami infeksi di mulut karena benar-benar daya tahan itu nggak ada, sehingga makan atau minum yang tercemar virus sedikit saja, bakteri sedikit saja sudah mengakibatkan saya infeksi, sehingga benar-benar harus diobati sampai malam itu dikasih obat terus menerus. Nah ini puji Tuhan, koko saya masih bisa. Leukositnya terakhir berapa ya bisa? Sekarang bahkan di bawah pada umumnya itu sekarang ini 2.500. Oh 2.500. Sedangkan batas minimalnya itu 4.000. Betul, 4.000.
bukan ditoleransi ya, masih bisa Yang penting didiamkan dulu gitu ya. ya. Didiamkan. Yang penting leukositnya itu nggak naik. Sekarang ini kata dokter dia lagi tidur. Oh, justru ini terbalik memang. Kalau limfoma itu leukositnya kan nggak boleh tinggi, ditidurin gitu ya. Iya. Kalau tinggi malah dokter bingung. Iya. Kalau saya kan leukositnya turun sampai 0,3 itu mesti dinaikin. Memang kanker, jenis-jenis kanker setahu saya ada banyak bedanya. Cuma satu ya, kita sama-sama penderita kanker tahu banget. Aduh, menderita kanker itu paling nggak enak. Semua penyakit tentunya nggak enak sih. Tapi efek dari kanker itu setelah di kemo banyak ya ternyata. Iya, ya. Pasti ya. Pasti. Nah jadi koko saya nih masih makan obat loh. Ya udah berjalan berapa bulan ya? Sampai saat ini masuk bulan keempat. Bulan keempat setiap hari taruhlah sebulan 30 pil. Jadi udah 4 bulan 120 pil obat kanker yang dia minum. Dan rencananya setahun nanti rencana mau di PET CT lagi kan? Rencananya 6 bulan sesudah saya minum obat itu mau di PET CT scan lagi, mau lihat perkembangannya. Nah sampai hari ini pemeriksaan darah itu CEA-nya cancer sel kankernya sel ya. kanker itu sudah menurun banyak sekali, sudah hampir mendekati normal, puji Tuhan. Jadi efek obat itu benar-benar efektif Iya, ya, betul. Oral itu ya. Istilahnya orang bilang cocok. Cocok ya, padahal efek dari pengaruh kemo tidak begitu menyakitkan seperti kalau di kemo infus ya. Nah, betul. Tapi efeknya terasa banget, itu kankernya sudah kita percaya itu pasti lenyap, hilang dalam nama Yesus ya, sehingga bisa dinyatakan bersih lagi. Nah ini sehat banget ini, saya ngelihat koko saya sehat. Karena tadi bayangan saya, waduh ya kurus, karena biasa penderita kanker itu kurus. Tadi pernah sampai 24 kilo dia turunnya, turun. ya. Tapi sekarang enggak ini, karena makan obat oral ini saya pikir memang mungkin cocok ya. Walaupun tidak semua mungkin bisa diambil, tidak semua bisa cocok kali ya. Ya betul, dan di samping itu hidup kita juga harus berserah kepada Tuhan, itu dia yang penting. pada Tuhan Yesus, dan enjoy aja. Betul, enjoy aja. Betul. Biar setiap langkah kita biar Tuhan yang pimpin. Benar. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Amin. Soalnya umur kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang tentukan. Betul. Nah, prinsip itu yang saya anut, sehingga saya tidak terlalu pikirkan, dan ini menjadi satu pertanyaan juga. Dokter sempat bertanya kepada saya dalam waktu tahap infus kemo itu, karena mungkin infus kemo itu mungkin ada kalanya kuat orang. Ya kita lemah sekali atau apa, sempat beberapa kali opname juga, dan dokter bingung, kok Bapak tenang-tenang saja ya. Ya saya hanya udah berserah kepada Tuhan, saya bilang. Jadi apapun yang terjadi, karena sempat saya juga 2 kali seingat saya pada titik-titik yang ya istilahnya titik nadir yang hampir istilahnya boleh dibilang hidup atau mati pada saat itu. Nah dokter itu makanya bingung, Bapak tenang-tenang saja, dia bilang. Dia bilang begitu. Ya puji Tuhan, biar rencana Tuhan saja yang jadi. Itu saja prinsipnya. Betul tuh, saya sepakat, setuju banget. Maka setiap kali saya bertemu dengan teman-teman yang lagi menderita kanker, saya berkata jangan putus asa. Kita jangan merasa diri kita pesakitan, betul ya? Betul, amin. Kita rasa kita nih orang sakit, kita sakit, stres jadi tambah sakit. Saya sama seperti koko saya, kita enjoy aja, nikmati hidup ya. Kalau sampai hari ini kita masih bisa makan, kita makan enak, betul ya? Amin. Ini juga doyan makan ya, nanti kapan-kapan kita kulineran nih. Ya jadi dianggap segala sesuatu itu ringan, bukan karena kita hebat loh, tetapi karena kita punya Tuhan Yesus. Dialah yang jadi dasar, fondasi yang membuat kita tuh kuat. Karena saya percaya semua penderita kanker pasti setuju sama saya. Waktu ngalami penyakit kanker, apalagi setelah di kemo, aduh, ya lemahnya, lesunya, badannya semua nggak enak. Apalagi saya ini syaraf-syaraf saya sampai kena, jadi kena neuropati.
Itu benar-benar nyeri, kalau bisa nangis mungkin nangis tiap menit. Tapi waktu saya ingat Tuhan, bagaimana dia menyembuhkan itu tidak tanggung-tanggung, saya tumbuh iman. Saya percaya kalau dia sembuhkan pasti tuntas. Jadi itu menyemangati saya sehingga saya jalani aja. Walaupun sakit saya tetap bisa pergi, saya tetap bisa makan, saya tetap bisa kuliner. Karena saya pikir Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan puji Tuhan sekarang mulai membaik. Ya rasa sakitnya nggak seperti awal, sudah mulai membaik. Saya percaya itu juga yang dialami oleh koko saya. Jadi waktu di tengah dia ketidakberdayaan, bahkan dulu seingat saya waktu dia ngalami kanker, kena corona ya, COVID COVID yang sempat pernah kena. Bukannya Omikron yang katanya lebih ringan. Setahu saya lagi awal-awal ya, dimana COVID itu menakutkan banget. Sempat diisolasi di kamar sendiri, tidak bisa dikunjungi. Wah, stres itu kalau kita nggak punya Tuhan mah bisa langsung kolaps. Nah, gimana itu waktu ngalami COVID-nya juga rasanya gimana? Ya udah kanker, COVID lagi. Rasa takut tuh pasti ada ya. Betul. Rasa takut itu pasti ada. Cuman kembali lagi kita hanya berserah di kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, yang biar dia saja yang menentukan langkah hidup kita. Itu saja prinsipnya. Jadi semuanya bisa kita lalui. Amin. Itu obat yang paling mujarab menurut saya. Ya boleh di kemo, boleh makan obat oral, ya boleh diobati yang dokter tercanggih sekalipun. Tetapi kalau orang sudah nggak punya semangat hidup, rasanya jadi susah ya, jadi sulit diobati. Tapi waktu kita berserah, kita pasrah, kita percaya kepada Tuhan, itu obat yang membuat kita nih ngerti banget tuh, obat yang sangat ajaib. Sehingga tanpa sadar kita malah menuju ke kesembuhan. Setuju ya? Amin. Nah, itu dia. Jadi saat ini kalau saya masih bisa ngobrol sama koko saya, kakak saya bersyukur banget. Dimana kami berdua didapati sakit kanker, walaupun beda jenis, tapi tentunya penderitaannya mirip-mirip lah. Dan saya bersyukur banget koko saya juga punya kekuatan yang di dalam Tuhan, sehingga dia boleh lalui ini. Dia sudah 4 bulan dan kita nantikan kabar baik. Nanti sekitar 8 bulan lagi ya, dicanangkan 8 bulan lagi makan obat oral itu. Dan kita percaya nanti diadakan PET CT, semua kanker sudah bersih. Amin. Bukan karena dahsyatnya obat itu, tapi karena dahsyatnya Yesus menyembuhkan. Semangat buat kita semua yang lagi sedang terbaring sakit, dimanapun Anda berada. Kalau Anda nonton tayangan ini, biarlah ini menyemangati Anda. Kalau Anda punya Tuhan yang sangat luar biasa, bukan saja tangannya yang mampu mengadakan mujizat, tapi percaya kepada hatinya. Hati Bapa penuh cinta, dan dia pasti tidak menginginkan kita anak-anaknya menderita begitu rupa. Di dalam penderitaan sekalipun, kalau dia izinkan, dia beri kekuatan yang super ekstra. Dan itulah yang sedang kita jalani. Jadi mungkin kata terakhir, mungkin kata apa ya, dorongan, kata-kata ya, boleh sepatah kata, boleh 1000 kata untuk buat kita nih, orang-orang yang lagi mungkin sedang sakit, boleh dengar apa kata dari Pak Ook ini. Ya, yang penting kita harus semangat, jangan putus asa dan jangan patah hati, sehingga kita tetap semangat menjalani masa-masa percobaan kita dalam mengatasi penyakit yang sudah ada. Karena saya pasti yakin Tuhan Yesus itu memberi kekuatan sampai semaksimal kita untuk bisa kita atasi penyakit itu, dan kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Dan kita akan dipulihkan, dan kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin. Saudara, itulah kisah hidup dari kakak saya, koko saya Pak Oo, yang terus menerus saya katakan gak bosan-bosan. Biarlah menjadi inspirasi buat kita semua. Sekali lagi, bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tetapi Anda sudah dengar bagaimana kekuatannya
itu didasarkan kepada imannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi buat kita semua salam sehat, biar tetap sehat dan hidup terus berbahagia.